dari Temanggung siap birukan dunia. Saya di tengah kebun jambu milik petani Kecamatan Wonorejo, dan di bawahnya ditanami strobilantes, bahan pewarna biru. Di bawah jambu itu dulu di bawahnya mungkin rumput, ada juga yang ditanamin cabai, tapi kebanyakan nggak jadi. Kalau rumput mungkin bisa. Tapi setelah kami mengenalkan tanaman ini sebagai pewarna, ini sambutan dari petani sangat antusias sekali, dan ini hasilnya seperti ini. Dan ini sudah dipanen 4-5 kali. Ini biasanya kalau sudah mulai panen itu 2-3 bulan siap, karena awal pertama itu biasanya dari tanam sampai panen itu 4 bulan sampai 5 bulan. Tapi setelah dipanen itu semakin cepat, jadi 2-3 bulan sudah mulai dipanen. Nah, cara memanennya itu kami ambil dari ujung sini biasanya 30-40 cm dari ujung, karena kulit ini juga menghasilkan warna juga. Tapi kalau sudah di bawahnya sudah batang yang keras, ini tidak akan menghasilkan warna. Jadi terutama yang mengeluarkan warna banyak adalah daunnya, dan kedua batang yang masih muda. Kenapa saya memilih di daerah sini? Sebetulnya sudah di beberapa tempat kami mencoba tanaman ini, tapi yang cocok di daerah sini. Kemiringan juga pengaruh, terus ketinggian itu di sini 1000 sampai 1200 gitu. Dan kenapa saya terus mengejar daerah sini, karena tanah lainnya itu tanah di sini sangat gembur sekali. Jadi tanahnya itu selalu lembab, selalu basah. Ini mungkin yang membuat tanaman ini cocok di daerah sini. Nah, alhamdulillah petani dengan adanya tanaman ini harganya stabil 2.500. Nah, kita nggak berani menurunkan harga. Memang dari awal itu kami akan konsisten, tidak akan memainkan harga. Jadi awalnya saya memilih yang cocok dengan di sekitar Temanggung. Nah, itu saya menanam Indigo Vera Tinctoria. Tapi di situ ada kesulitan. Waktu musim kemarau itu tanamannya kurus, tapi hasilnya bagus. Tapi ketika musim hujan datang, tanamannya subur, bagus sekali. Tapi untuk diproses kadang jadi, kadang tidak, kadang gagal. Ada teman dari Bali mengenalkan ini William dari Inggris dan Mr. Tony itu dari Australia, bawa satu pohon. Nah, itu satu pohon saya pelajari dulu, mungkin 1
1 tahun ya saya mempelajari, baru saya tertarik dengan strobilantes ini. Karena saya menanam di pot, saya amati, saya nyoba untuk membudidayakan. Ada beberapa di pot kecil-kecil itu. Nah, di situ saya pelajari karakternya, terus warna yang dihasilkan juga lebih bagus, lebih pekat dibanding yang indigo vera. Nah, di situ setelah banyak saya nyoba dari Gunung Sindoro dulu. Jadi saya dari Gunung Sindoro saya kasihkan temen untuk ditanam, Gunung Sumbing juga, lereng-lereng Jumprit, terus akhirnya sampai ke daerah Wonoboyo. Juga di Gunung Perahu juga saya coba. Saya amati tiap hari Minggu saya keliling di mana tempat ini cocok gitu. Daerah sana itu agak dingin. Itu saya nyoba yang iklimnya hampir mirip di maksudnya di Taiwan, di Jepang gitu. Ternyata di tempat yang dingin dan tinggi itu juga belum tentu bisa tumbuh dengan bagus. Ketika saya berjalan di Wonoboyo, khususnya Desa Kleseman, itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu dingin. Saya coba di situ, saya amatin terus, pertumbuhannya lebih bagus, lebih subur. Desa itu saya kerjasama dengan petani juga, namanya Pak Sujiatno, itu yang mengajarin saya. Ternyata tanaman ini di samping udaranya yang 23 sampai 25 derajat Celcius suhunya, ketinggian di 1000 sampai 1200, itu ada tanah yang mempengaruhi. Jadi pengaruh sekali di tanah. Di Bali banyak ditanam, tapi skala kecil, hanya untuk workshop, untuk display, atau untuk ditanam, diproses untuk di pewarnaan sendiri gitu. Indigo Strobilantes Kosia ini pigmennya lebih banyak, jadi warna biru yang dihasilkan itu ternyata jauh berbeda dengan indigo vera. Rata-rata kalau indigo vera itu warnanya biru muda dan ngedop sekali. Kalau yang ini keluar merahnya, jadi birunya keungu-unguan. Nah, ini contoh-contoh ini, itu jadi birunya lebih muncul, lebih pekat, dan ada warna keunguannya. Butuh tanaman kira-kira 30 cm dari ujung, lalu difermentasi dengan air sumur atau air sungai. Itu dari kami menghindari air PDAM karena sudah tercampur obat. Itu nanti difermentasi selama 3 hari. Jadi 3 hari setelah pigmennya keluar, biasanya itu warnanya hijau kebiruan, baru nanti daunnya diangkat, dan di proses selanjutnya diaerasi dengan ditambah kapur tohor, itu sebagai perekatnya. Setelah diaerasi, muter sampai warna berubah menjadi biru pekat, lalu diendapkan. Nah, waktu pengendapan itu kurang lebih semalam. Jadi nanti air yang
atas itu dibuang, endapannya akan jadi seperti inilah. Ini yang dipakai. Semua yang berasal dari alam seperti pohon, mungkin juga kalau binatang bulu-buluan, bulu kambing, bulu ayam, angsa juga bisa itu. Jadi kayu juga, semua yang ada di yang berasal dari alam bisa. Jadi mungkin yang kain seperti ini, kain sutra, ini kain sutra itu lebih mudah juga untuk diwarnai. Jadi jadi warna itu tidak akan nempel kalau warna itu berasal dari sintetis. Dan saya beralih ke strobilantes itu tahun 2016 sampai sekarang, berarti kira-kira 4 tahun. Untuk prospek ke depan sepertinya lebih bagus, karena sebetulnya sudah menanjak grafiknya. Itu kira-kira per bulan 750 kilo sampai 1 ton per bulan saya bisa menjual, dan itu di Indonesia masih 30% saya dibanding dengan indigo vera, karena indigo vera banyak juga yang menanam, sedangkan yang ini kemungkinan yang khusus membuat pasta itu dari Jawa, Pulau Jawa itu hanya saya, dan mungkin tanamannya juga terluas di Indonesia. Untuk pelanggan tetap sudah banyak. Jadi dari Bali itu ada, dari Banjarmasin juga, dari Palembang. Kalau di Banjarmasin itu biasa untuk mewarnai Sasirangan dan Pekalongan, Solo, Jogja, itu banyak untuk mewarnai batik. Juga ada yang mungkin dari kota-kota seperti Bandung, Jakarta, itu karena yang sekarang lagi ngetren shibori, itu buat pewarnaan shibori juga. Itu sudah banyak sekali dari luar provinsi, dari luar pulau, bahkan dari luar negeri yang datang ke sini untuk belajar dan bisa ke kebun untuk melihat tanaman. Kok bisa cocok di daerah Temanggung gitu. Nah, di situ. Untuk orang luar yang sering keluar masuk sini, mungkin orang Jepang itu sering keluar. Jadi yang sudah berkunjung ke Temanggung, khususnya ke Wonoboyo tanaman, itu ada orang India, orang Filipina, Malaysia, Amerika, Australia, bahkan sudah ada rencana itu dari Korea juga ada yang mau ke sini. Dulu memang awalnya sulit sekali untuk mengajak petani, karena petani nggak tahu ini tanaman apa, nanti jangan-jangan ikut nanam nggak dibeli gitu. Jadi saya mencoba pertama untuk mengembangkan dulu. Jadi saya kembangkan bersama satu petani itu yang Pak Sujiatno itu namanya. Jadi pokoknya bikin bibit sebanyak-banyaknya. Setelah itu kita menanam sendiri. Saya sewa lahan di sana untuk ditanam sendiri. Baru petani yang lain mencoba, dan karena merasa menguntungkan jadi banyak sekali yang menanam. Sekarang kurang lebih
65 hektar lebih. Jadi dengan anggota 179 petani kopi maupun jambu. Kalau sekarang sudah banyak yang tahu dari mulut ke mulut, karena mungkin hasil ya, terutama hasil. Tapi awalnya karena saya belum tahu cara mempromosikan, jadi ada 100 kilo saya bungkusin seperti ini. Saya browsing di mana ada alamat pembatik, khususnya Jogja dan Pekalongan, saya kasih satu-satu. Saya bilang, ini saya produksi seperti ini, silahkan kalau dicoba. Harganya berapa? Coba aja dulu. Nah di situ saya bagi-bagi 100 kilo pakai motor. Alhamdulillah dari situ mulai dicoba, pada tertarik, dan selanjutnya banyak yang dari mulut ke mulut itu. Saya juga lewat medsos seperti IG dan Facebook itu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang kepingin tahu warna seperti apa setelah di kain atau sibori atau di benang, itu bisa lihat di IG. Jadi IG-nya Sibiru Fast. Untuk Facebook-nya dengan nama saya sendiri, jadi Fatah Saifur R. Ipung. Itu nanti bisa dilihat di situ, banyak sekali cara-caranya juga, hasilnya juga. Mungkin bisa lihat kebunnya, ada cara proses di situ juga. Nanti bisa teman-teman sekalian bisa lihat. Harapan saya ke depan, mudah-mudahan nanti, karena ini juga menuju ke koperasi antar UKM, itu bisa bersinergi ya. Itu jadi karena banyak tamu datang dari luar Jawa maupun luar negeri, itu pengennya nanti saya kerjasama juga dengan pengusaha hotel atau homestay yang ada di daerah-daerah. Juga nanti ada rencana itu, nanti saya akan membuat wisata edukatif gitu. Jadi nanti ada paket, jadi tamu datang ke sini belajar mewarnai, setelah itu melihat kebunnya, bisa melihat tempat prosesnya, nanti bisa lihat tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat wisata yang ada di Temanggung. Juga berharap sekali bisa bermalam di desa-desa gitu. Mungkin teman-teman nanti yang menyediakan homestay sekarang kan sudah banyak sekali. Setelah itu tamu pulang juga membawa oleh-oleh yang khas dari Temanggung, mungkin dari kopinya, dari pembatiknya juga. Yang jelas setelah sudah bisa mewarnai, pasti akan membeli dan untuk dicoba di rumah, itu sudah pasti. Dan selama ini yang sudah membawa ini, sudah mencoba ini, menjadi pelanggan.